Shalom semuanya. Shalom. Nah, sebelum kita mulai persekutuan online kita pada hari ini, kami persilahkan kalian untuk saat teduh sejenak. Priska, gimana nih kabarnya hari ini? Baik dong, kalau Tata gimana? Kalau aku tentunya baik. Nah, kami harap kalian juga yang di rumah kabarnya baik-baik aja ya. BTW ini kita udah rapi-rapi gini, kita mau ngapain sih? Ini mau menjalani persekutuan remaja bareng teman-teman di rumah lewat YouTube. Oh, pantes nih kita pakai mic, terus ada kamera gitu kali ya. Sama Priska pernah nggak sih kayak dalam seumur hidup nih, ini udah 17 tahun kan, seumur hidup pernah nggak sih ngerasain rasanya kayak dipanggil gitu sama Tuhan, kayak diutus gitu? Setelah itu, contohnya aja sekarang aku jadi liturgos. Oh iya juga. Terus nanti kalau misalnya ada pemusik-pemusik itu juga termasuk dipanggil sama Tuhan ya? Oh, padahal talenta yang Tuhan kasih ke kita tuh sebenarnya nggak sebesar itu ya sebenarnya. Tapi kita masih tetap dipanggil sama Tuhan. Kita juga nggak lupa dengan teman-teman yang ikut persekutuan di rumah. Mereka juga dipanggil oleh Tuhan untuk bersekutu dan menjalani hubungan yang erat dengan Tuhan. Benar banget. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik Dia berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Tuhan berdunia, jauhkanlah. Dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami hari lepas hari dalam kami beraktivitas. Terima kasih Engkau telah menyatukan kami dalam persekutuan online hari ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan online ini. Kiranya Kau menjaga dan menyertai kami supaya bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam inti dari persekutuan kita, yaitu firman Tuhan yang akan dibawa oleh Pendeta Abes, bertema kemuridan. Firman Tuhan kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengamalkan identitas kita sebagai murid Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sambil menyanyikan lagu Dengan Sayapmu.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Rekan-rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan tema hari ini kemuridan, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Biarlah Roh-Mu memberikan hikmat kepada kami, tuntunan dan arahan, sehingga apa yang kami baca dan renungkan bersama boleh menginspirasi kami dan meneguhkan kami untuk senantiasa menjadi murid Kristus, meneladani Kristus dan juga mengimani Kristus dalam setiap laku hidup kami. Bersabdalah kepada setiap kami dan tegur serta hiburlah kami di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang akan menjadi pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam persekutuan online remaja GKI Bintaro Utama, dan tadi Tata sama Priska sudah menyampaikan kalau ini ibadahnya spesial karena kita mulai lagi merekam ataupun juga berkegiatan di ruang remaja yang sekarang menjadi ruang studio juga gitu ya. Nah, harapannya nanti ke depan kita bisa berjumpa secara tatap muka dalam kesempatan-kesempatan yang semuanya sudah lebih membaik. Rekan-rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kabes mau tanya dulu nih. Apakah teman-teman semua punya nggak sih seseorang yang paling diidolakan? Siapa? Siapa itu? Oh, Naomi Scott. Waduh, Naomi Scott. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak yang mengidolakan seseorang? Elon Musk. Waduh, Mas Elon bukan ya, balik ya. Tom Cruise. Wah, Tom Cruise. Wah, kalau Tom Cruise nggak ada ya. Adanya Tom Cruise ya, Tom Cruise nggak ada. Nah, yang kedua, ada nggak sih hal nekat yang teman-teman lakukan demi idolanya, demi mengingat saking idolanya, pokoknya segala sesuatu dilakukan demi idolanya. Pernah? Mungkin mulai dari tempat makan, tempat bekal, tempat minum, tempat pensil, tas, sama semua. Gambar wajahnya Elon Musk lah di situ, gitu ya. Tom Cruise di situ, ya kan? Masuk kamar, buka pintu, waduh, isinya Tom Cruise semua ya. Mungkin ada yang bisa sampai pada, contohnya ya, beberapa kali kan ketika artis Korea datang ke Indonesia, itu sempat ribut kan di bandara ya. Sempat bukan ribut, heboh. Iya, sempat heboh di bandara. Waduh, tuh cetar membahana mempesona ya. Nah, ada satu berita teman-teman, seorang remaja rela menghabiskan ribuan dolar untuk meniru saha eta teh Cristiano Ronaldo ya. Meniru si Cristiano Ronaldo, meniru mulai dari alisnya, wajahnya, ya memang sih wajahnya ganteng begitu ya. Dibandingkan saya, kalah dia. Tapi yang menjadi sorotan adalah menghabiskan ribuan dolar. Uang jajan teman-teman berapa sih sehari? Ribuan rupiah atau ribuan dolar? 20.000, 30.000, bayangkan buat idola semuanya. Kalian rela nggak makan, nabung itu semua demi idolamu. Wah, ya. Jadi bayangkan si remaja ini rela habiskan ribuan dolar untuk meniru sang idolanya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau untuk seorang idola saja kita bisa sedemikian termotivasi, atau ada orang yang termotivasi begitu semangatnya untuk mengikuti gaya hidupnya, ya, bagaimana sikap kita saat mengikuti Kristus? Atau kira-kira gini deh, kita masih nggak sih menjadikan Yesus sebagai idola kita? Atau jangan-jangan ya saya masih agama Kristen, tapi belum tentu mengidolakan Kristus. Mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ntar dulu deh ya. Apalagi memberi diri untuk Tuhan Yesus pakai. Tadi Tata dan Priska sudah mengatakan dipanggil, boro-boro dipanggil, sadar untuk melayani aja belum tentu ada, gitu ya. Maka dari itu kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema kemuridan. Apakah itu? Ya teman-teman, kemuridan sejatinya adalah sebuah teladan Yesus yang kemudian kita jadikan sebagai gaya hidup kita. Ada banyak orang yang salah paham terhadap kemuridan, yaitu ketika kemuridan adalah sebuah kegiatan mengubah iman seseorang dari yang bukan Kristen menjadi Kristen. Hanya sebatas itu. Ya, hanya setujuan itu. Padahal ini bukan melulu tujuan tapi merupakan buah. Yang menjadi tujuan utama adalah ini. Yang benar, kemuridan merupakan sebuah jalan hidup di mana seseorang menghayati identitasnya
sebagai murid Kristus. Teman-teman sekolah di mana? Ada yang di PL, Perjanjian Lama maksudnya ya. Ora et Labora, Penabur, Ricci, Negeri, segala macam. Ketika kalian menjadi murid di sana, identitas sekolah itu melekat pada diri kalian, betul? Ya. Nah, sama. Sehingga ketika kita mengatakan saya murid Kristus, identitas Kristus seharusnya menjadi identitas yang melekat. Apa aja yang melekat? Yaitu gaya hidup Tuhan Yesus, persekutuan intim kita dengan Tuhan Yesus lewat perkataan, perilaku, dan juga perbuatan. Nah, ini yang ditegaskan dalam bacaan kita tadi nih teman-teman. Ya, dalam Matius pasal 28 ayat 29 sampai 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Memang kalau kita baca secara harfiah ya udah berarti kan semua harus jadi Kristen dong Pak. Betul ya? Betul nggak? Itu secara sederhananya. Tapi sebenarnya ini menjadi sebuah hal yang lebih jauh dan lebih dalam lagi dari sekedar mengubah identitas keimanan seseorang. Apa maksudnya? Yang pertama adalah ketika kita bicara soal kemuridan, fokus utamanya adalah benar-benar menjadi murid Kristus. Persoalannya ketika orang mau ngomong pengikut Kristus, belum tentu dia menjadi murid Kristus. Kenapa? Seorang murid kan harus ngikutin apa kata gurunya, setuju nggak? Harus mengikuti peraturan apa yang ada di sekolah kan? Iya kan? Coba bayangin, tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, mau nggak? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Perintah yang sebenarnya, aduh Tuhan, kalau bisa cari yang lebih enak kenapa sih? Gitu. Kalau bisa cari yang lebih gampang, tonjokilah musuhmu, ya kan? Dan sumpahilah mereka. Kan gitu lebih enak. Tapi disinilah kemudian kita mau belajar. Ternyata menjadi murid Kristus itu bukan cuma sekedar aku Kristen. Tapi identitas dan teladan Kristus itu melekat dalam diri kita. Dan yang kedua, menjadikan orang lain murid ialah melalui gaya hidup yang kita tampilkan. Gaya hidup yang memberi pengaruh dan memberi inspirasi bagi orang lain. Teman-teman mungkin yang sekolah di sekolah negeri seringkali berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan keimanan kita, setuju? Apalagi kok anak Kristen kerjanya nyontek, datang pagi buat nyatet jawaban. Kok anak Kristen kalau ujian malah beli jawaban dan segala macamnya. Gitu kan? Artinya apa teman-teman? Bahwa untuk membuat orang lain sadar bahwa kita murid Kristus dan dia terinspirasi. Kalau tindakan kita nggak menginspirasi dan nggak benar, jangan harap mereka mengalami tercengang melihat kita. Yang ada malah ngenyek, yang ada malah menyepelekan. Nah, disinilah sebenarnya teman-teman kita ditegur, sekaligus juga dikuatkan bahwa kemuridan mau menegaskan tentang yang pertama adalah sebentar ya. Adalah apa yo? Ayo tebak. Kalian mau nebak apa? Yang pertama, kemuridan itu mau menegaskan kita we are follower of Christ. Teman-teman, IG-nya berapa followernya? Ada yang sudah sampai 2K? Ada yang sampai 3M? Enak gak punya follower banyak? Enak. Kita posting langsung di like. Kalau punya follower sedikit gimana? Biasa aja atau merasa aku kurang punya rasa berharga? Kadang-kala kalau kita bicara soal media sosial, gitu ya, bicara soal kita punya follower atau tidak itu bisa menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Betul ya? Kebanggaan tersendiri. Tapi sejatinya, berapa banyak sih follower yang benar-benar mengikuti kita, yang benar-benar terinspirasi oleh kita? Atau jangan-jangan mereka juga pengen punya bisnis dari ngikutin orang-orang aja, supaya nawar-nawarin dan segala macamnya.
Nah, ketika kita diajarkan, diingatkan bahwa kemuridan itu menjadikan Yesus sebagai identitas dan gaya hidup, kita mau diingatkan. Kita follower of Christ yang gak cuman follow doang, tapi ngikut kemana aja dan apa aja yang Tuhan Yesus inginkan. Ketika Tuhan Yesus memanggil untuk pelayanan, bulan Juli nanti teman-teman remaja akan ada ibadah live streaming remaja ya, sore hari. Kira-kira teman-teman terpanggil gak sih untuk terlibat dalam pelayanan? Atau ya sudahlah, udah ada pengurus, ngapain kita repot-repot, ya gak? Apakah begitu? Hello. Ketika Yesus mengatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan berarti kemudian kita melepaskan diri sebagai murid. Kita juga murid, yang sama-sama dipanggil, yang sama-sama diutus untuk menjadi pengikut Kristus. Maka dari itu, menjadi follower of Christ atau murid Kristus adalah kita menyatu dan menyerupai Kristus dalam pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan. Gak cuma 3 perkataan, perbuatan, dan pikiran doang, tapi perasaan. Maksudnya apa? Rasa empati, belas kasihan, keterpanggilan. Jangan salah loh teman-teman. Tuhan Yesus memanggil ataupun juga rasa keterpanggilan itu muncul dari kerinduan. Rindu itu rasa atau emosi? Rasa. Rindu itu berat, biar siapa yang nanggung. Gitu ya. Jadi teman-teman, menjadi murid Kristus berarti menyatu dan menyerupai Kristus yang memungkinkan dan mengharuskan kita. Yang pertama adalah untuk selalu bersedia belajar. Selalu bersedia belajar. Saya juga selalu bersedia belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam melayani. Teman-teman juga masih muda, waktunya panjang, waktunya banyak, kapabilitas, kemampuannya banyak. Ya, aksesnya sekarang mau belajar mau dari macam-macam bisa. Tapi mau nggak kita bersedia untuk belajar? Yang kedua, mari kita bersedia untuk berubah dan menyesuaikan diri. Ada hal-hal yang harus teman-teman tinggalkan ketika menjadi murid Kristus. Roh-roh kemalesan, julid, apalagi? Roh-roh bandel, ya. Itu mulai harus kita sikapi dengan kesediaan untuk berubah, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Kristus. Dan yang terakhir teman-teman, untuk itu marilah jangan menyia-nyiakan diri pada hal yang gak bermanfaat. Teman-teman sudah mulai tatap muka 100%? Berasa gak berubahnya teman-teman? Berasa. HP-nya harus dikumpulin, bangun harus lebih pagi. Dari yang biasanya kita hanya rebahan doang, mau bolos gampang, matiin kamera, matiin mic, kan begitu. Sekarang mah udah gak bisa. Jadi yuk jangan menyia-nyiakan pada hal-hal yang gak bermanfaat, yang mungkin hanya sebagai kesenangan sesaat, tapi kemudian kita lupa akan identitas sebagai murid Kristus. Mari kita menjadi murid Kristus yang setia, yang selalu memperbarui diri, belajar, dan tahu mana yang paling tepat dan paling benar sebagai murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Kalau misalnya tadi dengar firman dari Kabes barusan, menurut aku sih ini ngebicarain tentang gimana kita biar jadi pribadi atau followers Tuhan yang gak omdo, atau misalnya kita dengarnya sih omong doang ya. Atau kalau misalnya kita ingat-ingat sama peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya, itu juga termasuk tuh. Karena kita sebagai followers Tuhan tuh, kita nggak cuma ngaku-ngaku, aku tuh Kristen, aku tuh punya salib di tas aku gitu-gitu, nggak kayak gitu doang. Tapi sebenarnya kita harus mencerminkan sesuai apa yang Tuhan inginin, sesuai apa yang Tuhan lakukan untuk kita juga, supaya kita juga bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Tapi sebenarnya tuh ya, untuk menginspirasi orang,
untuk pemberlakuan baik ke orang-orang itu sebenarnya nggak gampang, jujur banget. Maka dari itu kita masih perlu nih bimbingan dari Juru Selamat kita, Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbingku pada jalannya, Ang memuji yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk menjadi murid Kristus yang sepenuhnya, murid Kristus yang benar-benar menghidupi identitas Kristus dalam pikiran, perasaan, perbuatan, maupun juga perasaan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk senantiasa menjadi murid Kristus yang dimanapun kami berada dan ditempatkan, kami tetap menjadi anak-anak terang. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, berterima kasih dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami dalam kami mengikuti serangkaian ujian di sekolah kami masing-masing. Kami boleh mengikutinya dengan baik dan biarlah Tuhan hasilnya nanti juga adalah hasil yang terbaik. Kiranya ketika kami menerima hasil akhir kami di dalam rapot kami juga bisa melihat sejauh mana potensi dan juga pengembangan diri kami lewat nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Ajar kami terus untuk senantiasa belajar, ajar kami terus untuk senantiasa berubah dan menyesuaikan diri, sehingga dimanapun kami nanti menempuh studi, baik yang naik jenjang maupun juga naik kelas, semuanya dalam keadaan yang baik dan kami siap untuk meraih masa depan kami. Kami juga berdoa untuk rencana ibadah remaja yang akan dilangsungkan di bulan Juli secara live streaming. Kiranya Tuhan yang menolong setiap pengurus dalam mengkoordinasikan segala halnya. Dan Tuhan yang menolong juga setiap pihak yang terlibat agar dapat bersinergi, mempersiapkan peralatan dan juga hal-hal yang menolong dan menunjang ibadah tersebut sehingga kami bisa kembali beribadah dengan baik. Dan kami juga berdoa agar kami tetap mengikutinya dan terlibat di dalamnya secara aktif dan juga mengarahkan diri kami kepada Tuhan, berjumpa lewat ibadah yang kami ikuti. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada dalam segala aktivitas, pekerjaan, usaha, maupun juga kegiatan mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa limpahkan sukacita, kesehatan, dan juga Tuhan yang memberikan berkat yang mencukupkan keluarga kami, sehingga kami boleh hidup dengan baik dalam keseharian kami. Kami berdoa bagi gerejamu GKI Bintaro Utama, terlebih juga pengurus-pengurus komisi remaja, kiranya semuanya diberikan hikmat, kesehatian dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah setiap permohonan kami. Barangkali ada hal-hal yang mungkin kami lupa untuk doakan, ajar kami terus untuk menjadi pendoa-pendoa baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di tengah kehidupan persekutuan kami. Di dalam nama Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sayang banget nih teman-teman, kita sudah sampai di penghujung persekutuan kita. Semoga apa yang tadi disampaikan tidak masuk dari kuping kiri keluar kuping kanan, tapi kita dengarkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Akhir kata, semangat dalam menjalani hidup sebagai murid Kristus. Tuhan memberkati dan sampai jumpa.